Proses perekaman udah terjadi karena memang kita harus merekam segala bentuk aktivitas kita. Salam bahagia. Kita mulai untuk kegiatan hari ini. Kita mulai dari pukul 19.27 dan dalam waktu 90 menit ke depan kita akan berdiskusi. Kita akan membahas terkait hal-hal yang dirasa cukup didiskusikan untuk kegiatan PKG ini. Dan juga kita review terkait materi yang sudah kita dapatkan sampai hari ini gitu ya Kak. Seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Untuk kesepakatan bersama, seperti biasa, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, jika tidak ada gangguan teknis atau ada gangguan apa-apa, sinyalnya masih bagus, silakan dinyalakan kameranya, terus mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk modul 2.1, untuk keterampilan mengajar yang efektif, kita masih membahas tentang modul 2.1 tentang keterampilan mengajar yang efektif. Ya Kak, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari dalam pertemuan tatap maya 2 hari kemarin, kita diskusi bareng-bareng tentang pengalaman mengajar, seperti apa dan bagaimana, itu menjadi ilmu baru buat kita semua, dan juga buat saya pribadi itu menjadi ilmu baru, gitu ya Kak. Pembelajaran 1-2 yaitu konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Tujuan dari sisi kita kali ini yaitu kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, maksudnya di sini Kak, nanti kakak-kakak akan berdiskusi dengan kelompok kakak, mungkin nanti dari kakak-kakak semua memiliki pengalaman yang inspiratif, yang bisa dibagikan ke teman-teman, termasuk juga ke saya, dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, misalnya nih Kak Pices menemukan kemarin menemukan salah satu cara agar anak bisa melakukan roll depan tanpa adanya cedera. Ya, waktu itu Kak Pices menyatakan bahwa dia memberikan instruksi kepada anak dengan menggigit baju atau selalu fokus melihat ke perut, gitu ya. Karena itu salah satu inspirasi pengalaman atau penyajian tugas gerak, gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada, kemarin juga udah dibicarakan, udah diobrolkan gitu ya semuanya, dan silahkan nanti berbagi pengalaman di kelompoknya. Seperti itulah tujuan dari sisi kita kali ini. Agenda kita dalam sesi kali ini yaitu yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, terus berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan juga refleksi ya Kak. Jadi berburu itu kita mencari referensi penyajian tugas gerak, lalu nanti kita berbagi gitu ya Kak, berbagi kepada rekan-rekan termasuk juga saya referensi penyajian tugas gerak gitu ya Kak. Review singkat materi P1 dan P2 kemarin. Kita coba review dulu materi yang kemarin. Kita langsung fokus ke sini aja ya Kak. Maaf, tatap maya 1. Mangga dibacakan 9 aspek pembelajaran efektif. Mangga dibacakan oleh Kak Arif. Hadir Kak Arif? Ya Kak, ini lagi ada acara muludan. Lagi acara muludan ya. Mangga nanti mangga dari Kak Randi deh, Kak Randi. Mangga dibacakan apa sih 9 aspek pembelajaran efektif? Ya, untuk aspek pembelajaran efektif itu ada tujuan pembelajaran, terus ada keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrograman dan pentahapan konten,
Lalu ada penjelasan dan demokrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Oke ya, mungkin kakak udah bisa memberikan gambaran. Terima kasih kepada kakak yang sudah dibacakan. Udah memiliki gambaran bagaimana sih 9 aspek pembelajaran efektif ini, khususnya di pembelajaran kita sebagai guru mata pelajaran PJOK ya Kak. Yang pertama itu adanya tujuan pembelajaran, seperti contoh siswa mampu mempraktekkan gerak dasar passing dalam permainan bola basket gitu ya. Siswa mampu menganalisis dan juga mempraktikkan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa, yaitu siswa semua diharapkan untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Maksudnya keterlibatan itu dalam artian jadi semua siswa itu mendapatkan yang sama untuk mendapatkan materi dan juga mendapatkan pembelajaran. Lalu seperti yang kita ketahui di booming bersama, yaitu adanya pengajaran berdiferensiasi, di mana kemarin Kak Wahyu juga udah memberikan contoh cara melakukan pembelajaran diferensiasi, contohnya pembelajaran diferensiasi proses. Kayak Kak juga mungkin lo kemarin udah memberikan gambaran dengan cara diferensiasi produknya itu adalah membuat sebuah video yang diupload ke YouTube dan nilainya itu salah satunya dengan beberapa like yang banyak. Itu termasuk namanya diferensiasi. Ya. Terus ada pemprogesan dan pentahapan konten, di mana pemprogesan itu dari mudah ke sulit dan yang lainnya, gitu ya Kak. Lalu ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Jadi kita mendemonstrasikan dulu apa yang akan dipelajari dan dijelaskan untuk apa gerakan ini dan bagaimana cara melakukannya. Seperti itu ya. Lalu ada umpan balik, jadi ada komunikasi dua arah antara kita dengan siswa. Jadi siswa bisa memberikan penjelasan terkait materi yang sudah kita sampaikan. Lalu ada komunikasi efektif, di mana kita saling berkomunikasi secara aktif dan efektif antara kita sebagai guru dan juga siswa. Lalu ada penilaian dan evaluasi yang sering kita laksanakan. Ya, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ataupun ada penilaian keterampilan. Lalu yang terakhir adalah keselamatan. Ini juga yang paling penting karena memang pembelajaran PJOK itu sangat rentan dengan adanya cedera ataupun yang lainnya. Nah, inilah diutamakan keselamatan dalam pembelajaran PJOK. Oke. Sekarang kita lanjut review yang kedua. Maaf, yang di bawah kayaknya. Oke, review yang kedua yaitu topik tentang penyajian tugas gerak ya. Yang pertama adanya mendapatkan perhatian murid, terus yang kedua adanya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yang ketiga adalah adanya isyarat atau clue dalam pembelajaran. Ini juga termasuk pembelajaran atau penyajian tugas gerak yang sekiranya itu bisa dipakai atau bisa digunakan dalam pembelajaran PJOK kita. Ya, jadi mendapatkan perhatian murid itu bagaimana caranya supaya murid itu bisa mengikuti semua mata pelajaran yang sudah kita berikan, gitu ya. Lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, kemarin juga sudah dicontohkan oleh Kak Eka melalui presentasinya, ada apa aja gitu ya, penyajian tugas gerak dan yang lainnya. Terus ada juga isyarat atau clue pembelajaran, di mana kita di saat menganalisis gerak siswa, kita memberikan arahan atau perbaikan kepada siswa supaya gerakan yang dilakukan oleh siswa atau pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu menjadi baik dan benar. Seperti itu ya Kak, untuk review dari pembelajaran 1 kemarin dan juga pembelajaran 2. Oke, ini ada beberapa kelompok ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini mangga kakak-kakak kita langsung sekarang ke breakout room ya Kak. Nah, di sini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok.
Ya Kak, seperti biasa kita akan memberikan menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Gitu ya Kak. Terus kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Terus durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit kurang lebih. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali untuk ke main room. Nah, saya akan coba buat dulu. Kak Wahyu. Halo, Kak Wahyu. Bisa memberikan atau menyebutkan siapa aja yang hadir hari ini untuk dibuat out of field. Baik. Yang pertama Wahyu, yang kedua Aib, Pak Aib ya. Aib. Terus? Kak Aib, yang ketiga Kak Angga. Oh, itu Abdi. Terkedah. Iya, lupa. Lanjut, Kak Arif ya. Kak Arif. Lalu? Kak Arif, lanjut Kak Deris. Terus lanjut? Kak Dewi. Kak Dewi. Ya. Lalu? Kak Fajar. Kak Fajar. Lalu? Kak Ramdan. Terus? Kak Pikes. Lalu? Kak Randi. Ada 9 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya betul. Ya ada 9. Oke, untuk bentar-bentar ini kepencet. Belum ini ya. Oke, kita akan membagi 3 kelompok. Di mana nanti setiap kelompoknya itu dibagi 3 orang. Mungkin yang nanti akan hadir terlambat atau bagaimana akan saya masukkan langsung ke kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya Kak. Mohon diperhatikan dulu atau disimak dulu untuk wheel of names-nya. Gitu ya Kak. Ini untuk kelompok 1 ya Kak. Nanti mangga dicatat ke Kak Wahyu ya. Ya, untuk kelompok 1. Oke, ketua kelompoknya untuk kelompok 1 yaitu adalah Kak Arif. Ya. Oke, kita lanjut. Anggotanya 2 orang ya. Kak Fajar anggotanya. Ya. Oke. Lanjut. Kelompok 1 anggota yang kedua. Kak Pices. Oke, good. Oke, kita lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2. Ketua ya. Siapa? Kak Aib, ketua kelompok 2. Oke, kita lanjut. Anggotanya ya kelompok 2. Kak Ramdan. Oke. Satu lagi ya, satu lagi kelompok 2 anggotanya. Oh, Kak Deris, oke. Oke, kita coba tentukan ketuanya dulu ya. Ini udah pasti kelompok 3 ya, Kak. Ketuanya yaitu Kak Randi. Mudah-mudahan
Oke, ini untuk ketua kelompok 3. Oke, terima kasih. Nah, silakan dicatat Kak Wahyu. Sudah di kolom chat ya. Oke, sudah di kolom chat ya. Saya akan membagikan dulu link untuk apa sih namanya? Link untuk mengerjakan tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak Kak terkait penyajian tugas gerak? Nah, di sini ada contohnya ya Kak. Ini adalah LK modul 2.1. Silakan nanti Kakak berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok siapa? Nama anggotanya siapa? Nah, misalkan mendapatkan perhatian dari peserta didik, ya, menetapkan tanda atau prosedur itu bagaimana nanti, ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Misalnya nih, faktor lingkungan dalam artian cuacanya lagi kurang bersahabat. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana ide-idenya, ya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat misalkan. Nah, bagaimana tuh memastikan bahwa peserta didik itu bisa mendengar dan melihat kita dengan cara apa? Apakah boleh ada sebelum itu ada ice breaking atau yang lainnya gitu ya? Penyajian tugas gerak yang variatif atau bagaimana? Lalu penggunaan waktu yang efisien. Nah, bagaimana supaya dalam satu pembelajaran itu mampu apa sih namanya? Ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa terlaksana. Nah, di sini juga ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan misalnya apa aja? Ya, misalnya keterampilan gerak senam irama. Urutan pengajaran yang dilakukan bagaimana? Siswa melihat gerak dasar senam irama. Lalu yang kedua, siswa mencontohkan gerak dasar senam irama. Lalu guru dan siswa sama-sama untuk bergerak memakai hitungan. Misalnya kayak gitu ya Kak, contohnya. Nah, isyarat atau clue pembelajaran. Bentar Kak. Oh iya, Kak Wahyu, mangga ada yang mau resen? Itu yang nomor satunya Kak, apa tadi? Gimana? Yang paling atas tuh. Bentar. Ya gimana Kak? Menetapkan tanda prosedur maksudnya gimana Kak? Maksudnya jadi untuk menetapkan tanda atau prosedur itu adalah prosedur pembelajaran kita bagaimana, gitu ya. Jadi menjelaskan tujuan pembelajarannya, ya prosedur pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi misalkan nih menetapkan tanda nomor 1, siswa guru memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, gitu ya. Nah, apalagi jadi atau guru memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Contohnya seperti itu ya, Kak. Oke, kita lanjut ke isyarat atau clue pembelajaran, keterampilan yang gerak yang diajarkan. Isyarat yang bisa digunakan. Nah, tadi saya udah sedikit memberikan gambaran ya, Kak. Clue itu udah pasti sudah dilaksanakan oleh kita semua dalam rangka perbaikan gerakan atau perbaikan pembelajaran siswa. Misalnya nih, dalam permainan bola voli, kamu tangannya kurang lurus, tangannya terlalu bengkok, tolong diluruskan. Nah, itu termasuk isyarat, Kak. Jadi membenarkan sebuah gerakan. Paham ya, Kak? Oke, itu akan saya bagikan. Mangga mau buat di Canva lebih bagus. Kalau mau buat di sini juga boleh. Misalkan kalau buatnya di Docs ini, nanti Kakak buat salinan dulu ya, Kak. Buat salinan dulu. Buat salinan di sini caranya. Klik file, klik buat salinan, lanjut ke ini aja langsung, ini dihapus misalkan. Tulis kelompok berapa. Kelompok misalnya 1. Set. Oke, masuk ke drive saya buat salinan. Paham ya, Kak? Misalkan mau mengerjakannya di Google Docs. Tapi kalau saya mau ngerjain di Canva supaya lebih menarik, silakan, mangga, terserah Kakak. Atau mau di PowerPoint juga boleh. Ada yang tanyakan, Kak? Kira-kira cuma satu pembelajaran aja ya? Iya, silakan kita mendiskusikan iya.
menarik, nah baru kita terapkan di sini gitu aja kan. Iya, betul. Jadi ini kita saling berbagi, Kak, berbagi pembelajaran atau berbagi praktik baik terkait pembelajaran sudah kita laksanakan. Kira-kira menurut kita itu dulu adalah yang berhasil dalam uh, pemberian pembelajaran kepada siswa, begitu. Contohnya saya misalnya kemarin pemberian pembelajaran dengan metode SEM, Sport Education Model. Nah, di sini perhatiannya bagaimana menetapkan tanda itu, menetapkan langkah-langkah pembelajaran dan menetapkan tujuan pembelajaran dengan cara apa. Saya memberikan gambaran terkait dengan tujuan pembelajaran ini adalah untuk apa, untuk apa, untuk apa. Begitu ya, Kak. Oke ya, saya akan bagikan room-nya. Saya akan breakout room, bagikan room-nya. Bentar, butuh waktu juga kayaknya. Timernya tadi sudah di ini 40 menit ya, Kak. Oke. Kak Wahyu, saya bisa minta bantuan? Ya, siap, enggak? Untuk kelompok 1 siapa aja, Kak? Kak Arif, Terus? Fajar, Benar, Kak. Enggak, ini enggak jalan. ayo, Kak Arif, Kak Fajar, Kak Pices, Kak Pices ya. Lalu kelompok 2, Kak Aib, Kak Aib, Kak Ramdan, bentar. Oke, Kak Ramdan. Kak Deris. Kak Ramdan lagi disconnect, nggak apa-apa. Kak Deris. Kelompok 3 berarti Kak Randi, Kak Wahyu, dan Kak Dewi ya. Ya. Oke. Saya akan buat room-nya. Untuk link lembar kerjanya saya share di grup WA ya. Silakan Kak, boleh masuk ke breakout room.
Kak masuk ke breakout room ya. Nih saya masukkan. Maka Kak Satriani masuk ke breakout room itu udah dimasukkan. Breakout room berapa, Kak? Ada gak Kak linknya? Langsung klik aja. Invite lagi kan saya dipakai HP ya. Oh, Oh, tapi di sini udah masuk ke breakout 2 kan Kak Satriani teh. kurang gitu. Coba save dah. Udah Kak. Bisa ngeklik. Oh, bisa ya.
Oke ya Kak, alhamdulillah kita kakak sudah melakukan diskusi selama kurang lebih 40 menit. Kita akan menjalani waktu sampai jam 9 ya, karena kita tadi mulai setengah 8. Kita manfaatkan waktu ini untuk diskusi dan presentasi terkait apa yang sudah dilakukan atau dilaksanakan atau dikerjakan oleh kakak semua di kelompok ini. Oke. Untuk penampil pertama, bentar ya Kak. Oke. Oke, untuk penampil pertama kita undi. Kita mulai. Baik, kelompok 2 ya penampil pertama. Kita lanjut ke penampil kedua. Oke, berarti penampil kedua adalah kelompok 3 dan terakhir adalah kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil presentasinya. Mangga. Silakan kelompok 2 tadi siapa, Kak? Kelompok 2 tadi teh Kak Deris ya? Betul. Bentar. Ini Mas ini. Bentar. Siap. Yes. Oh, izin ya. Ya, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin menyajikan berbagai presentasi inspirasi penyajian tugas gerak. Nama kelompoknya ada ketuanya ada Kak Aib, dan anggotanya ada saya sendiri dari Semolana, dan ada Bu apa tadi teh yang baru masuk tuh. Oh, Kak Ramdan selalu mental terus. Lagi ada Kak Satriani sama Kak Ramdan. Nih, yang akan dibacakan presentasinya oleh Kak Aib. Kak Aib, bentar mangga. Oke, mangga Kak Aib. Siap Kak, izin menyampaikan. Ya, yang pertama tentang
menetapkan tanda baca prosedur. Di sini ada 2 tanda baca. Yang pertama, tanda baca nonverbal. Gunakan peluit untuk memulai dan menghentikan pembelajaran. Yang kedua, gunakan gerakan tangan yang jelas untuk memberikan instruksi, misalnya melambaikan tangan untuk memulai servis. Yang ketiga, menggunakan papan tulis kecil untuk menuliskan poin-poin penting atau formasi. Yang kedua adalah isyarat khusus. Buatlah isyarat khusus untuk berbagi situasi, misalnya isyarat untuk meminta bola atau meminta waktu. Yang kedua, latih peserta didik untuk memahami dan merespon isyarat tersebut. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, kondisi lapangan. Pastikan lapangan dalam kondisi baik dan jaring kencang, garis lapang jelas. Yang kedua, sediakan bola yang cukup dalam kondisi baik. Yang kedua, tentang cuaca. Jika latihan dilakukan di luar ruangan, pastikan cuaca mendukung. Yang kedua, sediakan perlengkapan yang sesuai jika cuaca tidak mendukung, misalnya menggunakan topi. Yang ketiga, ke peralatan. Pastikan semua peralatan yang dibutuhkan tersedia. Yang berikutnya, periksa kondisi peralatan sebelum digunakan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu adalah demonstrasi. Demonstrasikan setiap teknik secara langsung agar peserta didik dapat melihat dengan jelas. Berikutnya, menggunakan model atau video untuk membantu visualisasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana. Sini ada 2 poin, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah teknis yang terlalu banyak. Berikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang D-nya, penggunaan waktu yang efisien. 1. Pemanasan. Lakukan pemanasan yang cukup sebelum memulai latihan untuk mencegah terjadinya cedera. Yang berikutnya, variasikan jenis pemanasan agar tidak membosankan. Yang kedua, variasi pembelajaran. Variasikan jenis pembelajaran untuk menjaga minat peserta didik. Yang berikutnya, gabungan pembelajaran teknik dengan permainan kecil. Adakan kompetisi kecil dengan hadiah. Evaluasi. Lakukan evaluasi singkat setiap sesi pembelajaran untuk melihat perkembangan peserta didik. Berikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir ini ya, kalau nggak salah. Masih ada. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yaitu keterampilan gerak yang dilakukan. Servis atas, bawah, dan passing, atas dan bawah. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama adalah pemanasan, kegiatan fisik ringan untuk mempersiapkan tubuh sebelum latihan. Ntar dulu Kak. Pengenalan teknik dasar, menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar seperti servis bawah, passing atas, dan menggiring bola. Latihan teknik dasar, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih teknik dasar secara individu. Isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama, servis bawah. Isyarat cue yang bisa digunakan. Yang pertama, kaki kiri atau kaki kanan di depan sesuai dengan kekuatan otot terkuat. Yang kedua, tangan terbuka di bawah dagu. Yang ketiga, ayunan lengan ke depan. Yang kedua, passing. Isyarat yang bisa digunakan, tangan membentuk segitiga di atas kepala, sikut sedikit ditekuk. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada kelompok 2 sudah memberikan gambaran atau sudah memberikan urutan pembelajaran gerak yang diaplikasikan dan disampaikan di LK modul ini dan juga di-share ke teman-teman semua. Mangga untuk kelompok 1 untuk menanggapi terkait apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Boleh siapapun kelompok 1, mangga. Bagaimana LK yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1? Apakah inspiratif? Bagaimana gitu ya? Ini udah sangat bagus sekali sih menurut saya, sudah memahami. Mangga. Menurut saya Kak, udah komplit sekali ini. Cuma di dalam pemberian materinya sangat banyak. Apa ini secara umum atau gimana? Apa nggak dikhususkan pada satu teknik? Apa untuk semuanya ini tekniknya? Izin menjawab ya Kak Pices. Iya. Ini dikhususkan untuk permainan bola voli. Di sini ada beberapa teknik, itu ada pergerakannya itu ada servis dan passing. Ini ada beberapa pun cara pergerakannya. Benar. Nih, untuk keterampilan gerak yang diajarkan ada servis dan passing. Nah, ini buat itunya dan isyarat Q-nya atau pembelajarannya keterampilan gerak yang diajarkan servis bawah, isyarat Q-nya kaki kiri atau kaki kanan disesuaikan dengan kekuatan otot terkuat, tangan terbuka di bawah dagu, ayunan tangan ke depan. Untuk passing, ini passingnya secara itu ada passing bawah, kalau ini passing bawah, tangan membentuk segitiga di atas kepala. Ini passing atas ya Kak, tangan membentuk segitiga di atas kepala dan sedikit menekuk itu. Ini belum beres semua sih sebenarnya mah, masih ada beberapa yang belum kita masukkan Kak Pices gitu. Cuma ini kalau misalkan dengan alokasi waktu memungkinkah atau hanya sebagai gambaran saja tidak secara mendalam anak untuk menguasai gitu. Maksudnya gimana Kak? Enggak, kalau misalkan ini kan seolah-olah kan akan diberikan kepada siswa ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini apakah waktunya mencukupi untuk semua teknik yang akan diberikan? Bagaimana? Ini kalau saya waktunya ya. untuk menilai waktunya, saya dalam pembelajaran bola voli ini, alhamdulillah menit waktunya cukup sih Kak Pices dalam mengajarkan ke servis bawah, passing atas, passing bawah itu cukup sih Kak. Dalam satu pertemuan tuh. Ya. Dalam satu pertemuan ya, cukup dalam satu pertemuan ini. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Pices. Mohon juga masukannya Kak Pices. Ya. Luar biasa dari tanggapan dari Kak Pices dan juga cukup menarik sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin maksud Kak Pices, apakah waktunya mencukupi dengan mempelajari semua gerakan dalam satu pertemuan gitu ya maksudnya Kak? Maksudnya kan kalau gerak dasar voli itu banyak ya, ada servis bawah, servis atas, passing atas gitu ya. Sedangkan cukup butuh waktu kalau untuk menguasai gitu ya. Mungkin lebih dikhususkan lagi gerakannya dan itu tidak masalah untuk di kurikulum yang sekarang gitu ya. Walaupun hanya mempelajari hanya passing bawah sampai mengarah ke penghalusan gerak, kan sekarang ada istilahnya di capaian pembelajaran itu ke penghalusan gerak gitu ya Kak. Berarti boleh fokus ke arah misalnya hanya difokuskan ke arah passing, misalkan passing bawah. Nah itu sampai anak-anak itu benar-benar mampu untuk melakukan passing bawah. Bukan mahir ya, jadi mampu gitu ya. Tapi kalaupun mau diajarkan semua itu juga tidak masalah. Tapi dilihat dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Apakah lebih mengarah ke pengenalan gerak atau lebih ke penghalusan gerak gitu ya Kak. Begitu mungkin tanggapan dari saya, tapi udah cukup luar biasa, cukup bagus sekali yang saya lihat sih
dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini syarat pembelajaran, saya kira kelompok 2 udah memahami terkait dengan berbagi referensi inspiratif, gitu ya. Give applause buat kelompok 2. Mungkin applause-nya applause dari emoticon saja, mangga. Oke, terima kasih kepada yang sudah memberikan applause. Silakan stop screen, stop share. Mangga Kak Iris di stop share. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan gambaran atau berbagi inspiratif terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya kalau nggak salah. Ya, 3. Oke, mangga silahkan Kak Wahyu dan rekan-rekan yang lain. Baik, saya di share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kelompok 3 ingin berbagi referensi inspiratif ujian tugas gerak. Ketuanya di sini ada Kak Randi dan anggotanya saya sendiri, Wahyu dan Pak Dewi. Mohon maaf agak berisik, saya lagi di teras rumah. Oke, yang pertama di sini ada mendapatkan perhatian pendidik, menetapkan tanda atau prosedur. Ini yang pertama saya berdiskusi menjelaskan tujuan pembelajaran senam lantai ya kepada peserta didik. Di sini saya mengambil secara umumnya saja. Pertama menjelaskan tujuan pembelajaran, terus yang keduanya memaparkan tata cara senam lantai, yang ketiganya perhatikan keselamatan diri sendiri dan teman. Ini anggota sendiri. Terus B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama ada membutuhkan tempat yang luas ya. Biasanya memang rata-rata senam lantai itu dilakukan di kelas, tapi sebetulnya tadi kita diskusi kata Farandi pun kalau di lapangan senam lantai itu lebih luas lagi, lebih nyaman lagi, karena kalau ada gerakan-gerakan yang memang harus memerlukan gerakan yang lebih luas ruangannya ya di lapangan. Cuman kita kembali lagi menggunakan matras yang sesuai, dan jika cuaca tidak memungkinkan pembelajaran tetap dialihkan ke dalam kelas, namun dengan materi yang terbatas. Ya, mungkin kalau di SMA kan, kalau di lapangan mungkin bisa melakukan salah satunya melakukan tempat harimau gitu kan. Nah, kalau di kelas kita kan agak sulit karena ruangannya terbatas, apalagi kalau SMA ya badannya pada gede juga gitu kan. Terus lanjut memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Peserta didik diarahkan untuk melihat video di media sosial. Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk melihat guru atau siswa yang sudah mahir atau bisa ya, itu bisa mencontohkan. Terus yang ketiganya menginstruksikan tata cara yang benar agar tidak terjadi gerakan yang membahayakan atau membuat siswa tersebut cedera dalam melakukan pembelajaran. Yang D di sini ada penggunaan waktu yang efisien. Nah, kalau di sini sih versi kami diskusi pendahuluan, pengarahan dan pemanasan kita gunakan untuk 15 menit untuk waktunya. Terus intinya kita ada 60 menit di inti, dan pendinginan dosa penutup ada 15 menit. Nah ini mungkin nanti kalau ada ketidaksesuaian bisa dikoreksi di penggunaan waktu ya. Terus yang kedua di sini ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kita 3 materi ya, row depan, handstand, dan row belakang. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan untuk row depan, melakukan pemanasan berupa permainan dengan posisi siswa saling tarik-menarik tangan, lalu mempraktikkan susunan tahapan gerakan row depan yang sudah diamati oleh siswa. Untuk handstand-nya, peserta didik berpasangan untuk melakukan gerakan yang dibantu oleh pasangannya dengan
memegang kedua kaki temannya saat berada di atas ya. Mungkin ini pada saat handstand dibantu oleh temannya ya, dilakukan dengan bergantian. Terus untuk roll belakang, melakukan pemanasan berupa permainan dengan menggunakan bola yang dipindahkan dari kaki ke kaki dengan posisi badan sambil tiduran di lantai. Untuk pemanasannya, lalu mempraktikkan susunan tahapan gerakan roll belakang yang sudah diamati oleh siswa. Nah, adapun yang ketiga, untuk clue-nya, pertama, sini roll depan, biasanya ada gulingkan badannya, gitu kan. Kadang memang ada siswa yang nggak mau berguling gitu kan. Nah, mungkin kita biasanya suka refleks, ayo coba gulingkan badannya. Terus, awas kepalanya harus menekuk. Nah, gitu kan. Kalau tidak menekuk, kamu tidak akan bisa berguling. Nah, biasanya gitu kan. Suka ada aja yang susah menekuk untuk melakukan roll depan. Terus clue berikutnya untuk roll depan, silakan tangan ditempelkan ke mata, lalu kepala dimasukkan ke bawah dan tangan ditepuk sambil menggulingkan badan. Silakan lakukan secara berulang. Terus yang tidak bisa boleh dibantu oleh temannya. Nah, itu untuk clue untuk depannya. Terus untuk handstand, clue-nya kakinya luruskan gitu kan. Biasanya ada kaki yang suka tidak bisa lurus ya, yang satunya lurus ke atas tapi satunya balik lagi ke bawah gitu kan. Biasanya seperti itu. Nanti ini juga bisa dibantu oleh temannya. Terus kuatkan tangannya. Nah, gitu kan, kalau pada saat gerakan tangannya kita biasanya, ayo kuatkan tangannya biar bisa melakukan handstand. Terus lalu yang tidak boleh dibantu oleh temannya, yang tidak bisa, mohon maaf ini, yang tidak bisa boleh dibantu, yang tidak bisa boleh dibantu oleh temannya. Ini clue-nya. Yang terakhir, clue-nya, coba lucutkan badannya ke belakang. Ini untuk roll belakang ya. Lucutkan badannya ke belakang biar ngeguling. Nah, biasanya kita gitu ya ke siswa. Terus dorong dengan tangan agar bisa mengguling gitu kan. Ya mungkin itu hasil diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon masukannya kalau memang hasil diskusi kita masih banyak kekurangan atau dari segi pembelajarannya, segi clue-nya atau segala macam, mohon masukan dan tambahannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Kelompok 2. Kelompok 2 ya, sorry Kak Wahyu kelompok 3 ya, lupa Ya. lagi. Maka kelompok 2 untuk memberikan tanggapan, boleh Kak Deris, Kak Aib, atau rekan-rekan yang lain di kelompok 2. Mangga Kak Aib. Izin hanya sharing saja Kak ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau sini sih emang udah lengkap, ini bisa dijadikan juga pembelajaran di khususnya tempat saya pribadi. Nah, ini emang udah lengkap. Emang betul kalau untuk senam lantai itu apa yang disampaikan emang harus ada pengawasan khusus, terus tempat juga yang luas, apalagi kebanyakan kita menggunakan ruangan di dalam kelas yang tadi Kak Wahyu sampaikan juga ya. Tapi kalau saya lihat pribadi ini udah kalau mau saya pribadi ini udah lengkap dan ini bisa untuk diterapkan nanti mungkin inilah bisa di copy paste gitu Kak Wahyu ya izin. Ini kalau menurut saya ini udah komplit lah Kak gitu. Mungkin itu saja Kak tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Aib, perwakilan dari kelompok 3 sudah memberikan tanggapan. Oke, sama seperti yang Kak Aib sampaikan, ini udah bagus, sudah lengkap, dan saya kira kelompok 3 pun sesuai dengan hasil diskusi sudah
memahami gitu ya, penyajian tugas gerak itu bagaimana. Dan saya kira cukup inspiratif karena memang ini bisa diterapkan oleh kita semua gitu ya. Jadi memang untuk senam lantai ini membutuhkan keselamatan gitu ya. Tadi udah ada teknik bantuannya, bagaimana cara teknik bantuannya, clue-nya juga sudah tepat tadi ya. Dan juga bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik ya dengan cara-cara yang sudah dilaksanakan. Oke, give applause buat kelompok 3. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Wahyu dan rekan-rekan yang lain, Kak Randi, Kak Wahyu, dan Kak Dewi. Oke, silakan close share. Kita lanjut satu lagi kelompok 1. Mangga Kak Pijes atau rekan-rekan yang lainnya di kelompok 1. Yang kelompok 1 izin. Kak Pijes mau berjelaskan barangkali? Ini Kang Fajar aja mangga Kang. bentar ya, ini ada ya, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ini langsung ke nomor 1 ya, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Kalau dari modul memang tadi ada 2 cara ya, ada verbal dan non verbal. Bisa dengan berkumpul, kata-kata berkumpul, dengan berhitung gitu ya. Kemudian non verbalnya ada fluid dan gerakan tangan. Kemudian untuk prosedurnya juga ini untuk menetapkan tanda dan prosedur ya. Bisa guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan contoh gerakan. Ini kita materinya gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Ada tahapannya tanpa bola dan juga menggunakan bola. Kemudian yang B-nya mengatasi faktor lingkungan. Misalkan jika bolanya kurang, bisa dibagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, dan bisa juga strategi yang lain. Ini juga misalkan kalau ada cuacanya yang kurang mendukung, bisa di tempat yang memungkinkan, contohnya bisa di bawah pohon atau di tempat yang memungkinkan juga. Untuk C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, bisa dengan menempatkan posisi siswa yang bertumbuh pendek di depan, yang tinggi di belakang, kemudian membuat komitmen bersama, dan komitmennya misalkan tidak ada yang bercanda kayak gitu ya. Untuk penggunaan waktu yang efisien, itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan efektif saat menyampaikan passing bawah bola voli gitu ya. Jadi tidak bertele-tele sehingga waktunya tidak banyak terbuang. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian tahapan-tahapan gerak dilakukan dengan benar juga. Yang kedua, untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, ini keterampilan geraknya teknik passing bawah voli tanpa bola terlebih dahulu, bisa dengan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada pelaksanaan passing bawah tanpa bola gitu ya. Ada contohnya bisa permainan seperti mengambil bola atau sejenisnya seperti itu. Kemudian juga ada urutannya setelah itu tahapan-tahapan geraknya, kayak membuka kaki terlebih bahu, menempatkan satu kaki di depan, kedua lutut sedikit ditekuk, badan sedikit condong ke depan, kedua tangan disatukan di depan, di antara lutut dan bahu, pandangan seolah-olah ke arah bola. Nah, ini tanpa bola. Kemudian pengorganisasiannya bisa dilakukan secara berpasangan atau bisa juga berkelompok gitu ya. Untuk teknik passing dengan bola mirip sama, cuma lebih menitik beratkan pada perkenaan bola. Kemudian sama ya, bisa dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Untuk isyarat atau cue pembelajaran, ini di di passing bawah permainan bola voli, isyaratnya bisa fokuskan ke melihat arah datangnya bola, kemudian impact bolanya di atas pergelangan tangan, kemudian batas ayunannya lengannya setinggi bahu ya, seperti itu. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak ya diskusi dengan kelompok 1, jadi lebih
ke poin-poin pentingnya saja, ini juga belum selesai semua sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan tujuannya tercapai, yaitu untuk penyajian tugas gerak yang akan dilaksanakan seperti itu. Begitu barangkali Kak dari kelompok 1, mangga barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya atau saran kritiknya, mangga. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Cukup menarik sekali ya. Dilihat dari ini, saya kira ya semua kelompok sudah paham terkait dengan penyajian tugas gerak gitu ya. Mangga kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau ada pertanyaan, atau silahkan, mangga Kak Wahyu atau rekan-rekan yang lain. Mangga Kak Randi. Ya, siap. Untuk pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 sudah bagus, cukup menginspiratif, dan bisa kita lakukan di sekolah gitu kan, di pembelajaran kita sendiri gitu kan. Sudah lengkap untuk materinya. Pokoknya sudah oke lah, sudah bagus. Tinggal prakteknya saja nanti. Oke. Dimodifikasi lagi lah. Ya. Oke, terima kasih Kak Randi, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 ya, betul ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah menampilkan presentasinya. Yang pertama give applause dulu buat kelompok 1 atas apa yang sudah dikerjakan, sangat inspiratif sekali. Nanti di-share di grup WA ya Kak, untuk semua tugasnya nanti akan saya kumpulkan, dijadikan satu dan akan dilaporkan gitu ya Kak. Dan alhamdulillah setelah saya melihat dari ketiga kelompok ini, saya kira dan saya yakin dan saya sudah duga bahwa kakak-kakak semua ini luar biasa dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tupoksi sebagai guru PJOK. Dan saya yakin kita semua bisa mendapatkan ilmu dari rekan-rekan kita, termasuk kakak-kakak yang udah ada di sini, begitu ya. Oke, kita lanjut dulu, tapi nanti akan kita singkat aja karena memang waktunya sudah habis ya. Kita hanya singkat-singkat aja. Oke. Izin share screen. Oke, kita seperti biasa refleksi, tapi nanti kakak-kakak mengerjakannya di Google Doc aja, mau setelah presentasi ini, setelah tatap maya ini, paling lambat besok Kak diisinya nanti akan saya share untuk link pengisiannya melalui Google Docs. Yang pertama adalah apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang tadi kita presentasikan ya Kak. Misalnya Kak Wahyu tadi memberikan informasi tentang pembelajaran gerak, nah itu informasi baru atau bagaimana menurut kakak-kakak ya? Oke lanjut, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya ya. Nanti akan saya share, ini saya share dulu ya ininya, linknya. Saya udah share di grup chat ya Kak, mangga mau di-share ke grup WA juga silahkan ya. Oke, itu nanti mungkin mengerjakannya nanti aja, karena kalau misalnya dikerjakan sekarang cukup memakan waktu juga ya Kak. Oke, ini kita lanjut. Alhamdulillah pada akhir sesi ini kakak saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Dan saya lihat tadi saya udah mengunjungi beberapa ketiga kelompok, alhamdulillah semuanya sudah aktif. Ya mudah-mudahan nanti kita di saat pertemuan luring akan semakin lebih mengenal kembali dan juga kita lebih dekat gitu ya Kak, supaya nanti kita sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi praktik baik gitu ya.
Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini kita cukup, kita selesai. Alhamdulillah, sesuai dengan kesepakatan kita jam 9 sudah selesai, tapi saya minta waktunya dulu untuk teknis bagaimana nanti kita luring di hari Minggu, Kak. Mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Begitu ya. Saya izin menghentikan atau stop sharing dulu. Oke. Kakak udah tahu ya informasi terkait dengan kegiatan luring untuk PKG ini, Kak? Udah dapat suratnya ya, Kak? Ya. Oke, sudah dapat suratnya. Saya yakin kakak juga saya udah share jadwal-jadwal kegiatannya. Alhamdulillah kita akan berkegiatan di SMA Negeri 1 Ciawi dimulai dari hari Minggu tanggal 13 Oktober sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Oktober. Mangga nanti dikoordinasikan dengan kepala sekolah masing-masing atau pimpinan masing-masing untuk izin dari pimpinan di sekolahnya masing-masing. Gitu ya, Kak. Karena emang ini kegiatannya langsung diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan dan juga BBGP. Gitu ya, Kak. Bagaimana teknis kegiatannya? Teknis kegiatannya nanti mulainya hari Minggu, Kak. Kita akan ada pembukaan terlebih dahulu. Saya udah share jadwalnya, tapi untuk pembukaan kita tetap di SMA Negeri 1 Ciawi dan kita melaksanakannya itu secara online. Tapi kita tetap kumpul di SMA Negeri 1 Ciawi, Kak. Mulai dari jam 8 gitu ya. Mudah-mudahan jam 7 atau setengah 8 sudah kumpul karena emang kondisi pasti akan macet dan yang lainnya gitu ya. Itu di hari Minggu. Lalu dilanjut dengan pembahasan modul 2.1 di hari Minggu ya, Kak. Mudah-mudahan jika ada kegiatan atau apapun ya mudah-mudahan dengan informasi yang sudah disampaikan jauh-jauh hari sebenarnya karena memang tugas pembelajaran tugas luring itu di tanggal 13 sampai 19 Oktober. Untuk hari Minggu itu teknisnya bagaimana? Insya Allah untuk kegiatan luring nanti kita akan mendapatkan ya snack dan juga makanan gitu ya, Kak. Jadi nggak perlu khawatir nanti insya Allah akan ada panitia untuk mengurus itu semua gitu ya, Kak. Jadi ada snack dan juga ada makanan. Dan insya Allah nanti juga akan ada transportnya gitu ya, Kak. Lalu untuk seragamnya itu untuk hari Minggu itu seragamnya bebas tapi sopan. Ya mudah-mudahan yang ini aja khusus untuk pembukaan mau seperti apa tapi sopan ya, Kak. Baju olahraga yang sopan atau pakai kemeja juga silahkan. Mau disepakati untuk kelompok atau kelas kita mau pakai apa juga hayu silahkan. Ya, mangga nanti gimana ketua aja. Kak Wahyu kita mau pakai celana apa nanti gitu ya. Untuk hari Minggu apakah batik atau bagaimana ya. Nah, itu mungkin untuk teknis hari Minggu. Selanjutnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kita juga tetap melaksanakan kegiatan luring di SMA Negeri 1 Ciawi. Ya, jadi tidak ada kegiatan nginepnya. Tapi kita dilaksanakan dari jam 7:30 sampai kurang lebih jam 5 lah gitu. Saya udah ada jadwalnya itu udah di-share. Nah, untuk kelas Kak Satriani. Halo, hadir Kak Satriani? Iya, hadir, Kak. Nah, untuk kelas mungkin tadi udah disampaikan bahwa untuk dari SMA Negeri 1 Ciawi itu menyediakan 2 kelas ya, Kak, karena kita akan ada dua kelas gitu ya, kalau nggak salah kelas kosong berapa gitu ya dengan kelas kita gitu. Jadi satu kelas satu angkatan ini kita gitu ya. Jadi kita satu kelas, rekan yang lain juga satu kelas gitu. Dan Oke, siap insya Allah. sudah ya, Kak, sudah ditentukan kepanitiaannya ya, Kak Satriani kalau nggak salah. Katanya dari Dinas Pendidikan sudah menentukan panitia ke SMA 1 Ciawi kalau nggak salah. Oh gitu, secara langsung ke sekolahnya ya? Iya, terus untuk pengaturan apa sih namanya makan itu diserahkan ke sekolahnya masing-masing kan sekolah biasanya suka ada catering atau apa yang langganannya itu akan ke sekolah masing-masing. Oh iya, oke. Jadi mangga kalau ada yang langsung ditunjuk untuk menjadi panitia dan yang lainnya ya nanti koordinasi aja dengan pihak sekolahnya gitu Kak Satriani katanya. Oh, selama ini saya kan baru tadi ngabarinnya ke sekolah ya.
Iya. Jadi saya belum mendapatkan siapa panitianya. Oh iya. Apa mungkin sudah sampai ke sekolah? Saya juga tidak tahu karena memang hari ini kan saya memang sedang DL. Iya. Ya, jadinya saya kurang dapat informasi. Jadi ya Iya. mudah-mudahan nanti hari Sabtu ada kabar Oke. lagi gitu. Oke, siap Ya. Kak. Ya. Karena memang dari kita juga udah menunjuk koordinator yaitu Kak Ahmad R. Hanatia dari Fasil yang satu lagi gitu ya. Mudah-mudahan hari Minggu kita udah ada kepastian dan keputusan bahwa ya yang mengurus itu semua katanya udah ditunjuk dari dinas pendidikannya ke SMA Negeri Suja itu ke beberapa orang siapa gitu ya. Oh iya ya. Ya. Oke, siap. Nah, emang mungkin kita akan selama 1 minggu itu akan berkegiatan di sekolah itu, ya mudah-mudahan kondusif ya Kak. Saya juga ini untuk PKG baru pertama kali ya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Biasanya itu di hotel ataupun di tempat penginapan gitu ya Kak, kayak di BBGP Parung atau kemarin juga ada yang di Bandung gitu. Tapi kita sekarang laksanakan di sekolah karena mengingat peserta yang cukup banyak dan diplot bahwa guru PJOK sebagai semuanya itu harus sudah mengikuti kegiatan PKG ini gitu ya Kak. Bentar. Oke, seperti itu mungkin untuk hari Minggu. Mudah-mudahan mungkin ada beberapa yang agak hari Minggu kenapa ya dipakai untuk kegiatan ini, tapi ini hanya dilaksanakan hanya seminggu saja ya Kak. Mudah-mudahan motivasinya tidak menurun dan mudah-mudahan semua bisa mengikuti ya Kak, karena kita udah benar-benar di tengah jalan hampir menuju garis finish. Ya, kalau kita udah luring, kita tinggal sedikit mengerjakan modul 3.1 lalu sudah selesai alhamdulillah. Gitu ya. Nanti juga mungkin akan ada penggantian pulsa dan juga ada penggantian transport nanti gitu ya Kak. Tinggal nanti minta surat izin dari kepala sekolah atau pimpinan yang bersangkutan. Tapi insya Allah semuanya dekat-dekat ya Kak dari untuk ke Ciawi. Dekat. Alhamdulillah dekat Kak. Dekat ya. Kak Dewi. Kak Dewi mungkin yang agak jauh mungkin ya. Alhamdulillah Ya, saya di tahu. Pomat Kak. Ini juga. Kak Randi juga ya? Randi. Kalau saya di Pomat, dari Pomat. Oh dari Pomatnya KPCS ya, wah lumayan. Tapi mudah-mudahan bisa hadir semua atau bisa mengikuti semua karena ini memang untuk tatap muka sudah itu benar-benar nanti dipantau kita oleh BBGP atau panitia langsung ya. Mungkin Kak Dewi bisa rombongan bertiga langsung dengan Kak Eka dan juga Kak Ramdan kalau nggak salah ya. Oke Kak Wahyu gimana? Bentar Kak ya, izin bertanya. Boleh. Ini untuk surat tugas, kita kan kebetulan besok kan pasti libur nih. Ya. Jadi surat tugasnya kita kasihkan di hari Senin aja, tapi waktunya dari hari Minggu gitu. Iya Kak. Oh gitu ya. Iya. Kalau enggak dikirim aja dulu Kak suratnya ke pihak sekolah atau ke siapa gitu ya untuk bukti bahwa memang sudah menerima surat dari sebelum hari Minggu itu. Maksudnya kan pasti di sekolah ada SPPD kan biasanya. Iya betul. Berarti SPPD-nya itu dimulai dari hari Minggu. Iya. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu ya. Iya betul. Terus berikutnya untuk ini Kak, untuk apa? Untuk seragam hari Minggunya kita gimana kalau pakai kaos berkerah saja? Oke. Tapi Mangga yang lain setuju? Dengan warna yang sama gitu. Khusus kelas kita gitu. Boleh, yang lain setuju? Mangga, boleh. Mangga, cuma warnanya apa Kang? Nah, Iya, warnanya. Yang umum kira-kira apa warnanya? Ada ulah warna pinknya. Semoga. Apa mau hitam atau putih atau biru misalkan? Merah. Ini aja Kak, untuk hari Minggu yang penting kita sopan. Kalau kita menentukan warna, kita bermodal lagi. Oh. Tuh. Yang penting kaos berkerah mungkinnya Kak Dewi. Iya betul. Yang penting kita sopan, kaos yang berkerah. Oke, siap. Bebas warnanya ya Kak. Iya betul Kak Sakti. Warna yang terang atau warna yang gelap enggak. Nah, gitu mungkin. Terus untuk celananya gimana, Kak? Hah? Celananya. Kalau celana sih kita pakai masih celana yang sopan aja.
Paling biasanya hitam ya. Ya hitam atau pakai celana itu nggak terlalu ini sih sebenarnya. Yang penting jangan pakai celana jeans. Nah, gitu. Apalagi pakai ini ya, pakai apa sih namanya celana yang ketat namanya. Iya. Siap. Ya, Nah, mungkin yang sopan itu aja. aja sih untuk hari Minggu. Mungkin kalau hari-hari selanjutnya kan nanti kita bisa diskusi juga nanti. Siap. Izin bertanya nih Kak Angga. Siap, Kalau Kak. untuk ini kita jadwal pagi berarti kita tidak ke sekolah dulu. Untuk hari Minggu bukan, Senin. Kak? Enggak Senin. Oh, kalau hari Senin ya kalau misalnya keburu ke sekolah dulu kan untuk memberikan surat tugas dan yang lainnya ya. Enggak, tapi kalau misalnya mau misalkan sudah bilang atau sudah minta izin ke kepala sekolah atau pimpinan, boleh nanti tuh seminggu itu dinas luar, Kak. Oke, nanti. Dia langsung ke Ciawi. Nanti konfirmasi aja saya bertiga. Coba nanti. Ya, betul. Dikonfirmasi aja. Berarti bertiga. Wah, langsung hilang ya dicariin guru Iya, olahraganya. bingung. Guru olahraganya tiga-tiganya berangkat. Hilang langsung semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangani ya, Kak. Mudah-mudahan bisa disetujui sama kepala sekolah kalau tiga-tiganya berangkat. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa disetujui, Kak. Nah, Saya juga berdua hilang. Izin bertanya. Boleh, Kak Kalau PCS? misalkan ini kan ada teman saya juga kan ikut kegiatan ini, tapi dia tidak aktif. Kalau misalkan hari Minggu hadir bisa nggak? Bisa, Kak, mangga. Asal belum ada surat pengunduran diri atau yang lainnya, di ini aja, dilibatkan saja boleh. Oke. Oh iya, seorang sih ini siapa? Nah, ini di Adam. kelas kita kan Adam, Kak Adam. Nah, itu saya udah beberapa kali KPC sebenarnya udah dikasih tahu udah bagaimana gitu ya. Sebenarnya sih saya sih nggak menyulitkan gitu ya, maksudnya untuk ini yang penting mengirim tugas dan juga tugasnya itu sesuai dengan apa yang di modul gitu ya. Nggak masalah sih, saya sebenarnya mau telat mau bagaimanapun juga mohon dibimbing aja mungkin ya kalau yang dekat dengan Kak Adam. Saya udah tadi nelpon atau bagaimana. Takutnya jadi bahan pertimbangan gitu. Tapi selama belum ada surat pengunduran diri, saya ini terus kemarin saya daftarkan, kecuali kalau yang dua ini ada Kak Yulpan dan juga Kak Doni udah menyatakan mengundurkan diri gitu. Jadi mangga nanti diikut sertakan aja. Iya. Ajak aja. Mudah-mudahan nanti di sana sambil ngerjain gitu ya dari modul 1. Iya. Siap. Ya. Makasih. Siap Kak PCS. Oke, ada yang bertanya lagi untuk teknis hari Minggu? Tadi ada yang ngacung kalau nggak salah ya. Ada yang raise hand. Ya, Pak Angga, untuk teknis nanti, tadi saya udah dapat konfirmasi untuk kelasnya. Kita udah siapkan 2 kelas ya. Terus tadi ada informasi juga katanya nanti untuk makan dan itunya nanti tolong disiapkan oleh sekolah. Dari kata Pak Abolnya tadi langsung ditunjuk, tapi saya belum tahu siapa nih yang informasinya sampai ke siapanya gitu ya, panitianya siapa. Nah itu belum tahu, cuman tadi saya disuruh karena bertugas sebagai satpras juga, jadi disuruh menyiapkan ruangan dulu saja. Tadi tuh kita menyiapkan infokus segala macam gitu kan ya. Nanti paling kita semua membawa laptop apa gimana Pak? Untuk peserta membawa laptop, kalau bisa nanti untuk hari Minggu khususnya kita ada headset yang ini aja, yang apa sih, yang fleksibel aja gitu ya, headsetnya yang ini aja. Bawa laptop dan headset dulu sih untuk hari Minggu. Jadi untuk di kelas Infokus cukup ya, Infokus. Kalau di kelas itu Infokus dengan itunya ya, layar Infokusnya. Dan mungkin ya meja kursi itu aja sih. Kalau ATK nanti kan disediakan oleh Dinas Pendidikan ya semuanya. Oh ya, siap, insya Allah sudah disiapkan kalau Infokus. Terus itu kelas sudah saya kondisikan 2 kelas itu buat minggu dan 1 minggu ke depan ya. Iya. Terus kita ada ini nggak Pak? Ada maksudnya ada baju nanti ini buat kenang-kenangan gitu? Insya Allah kalau dari itu katanya sih ada, kalau dari apa sih namanya, dari BBGP, tapi kita kurang tahu juga ya untuk kita. Nah, kalau saya sih waktu saya jadi peserta bikin sendiri waktu itu kalau nggak salah untuk kelas 14 gitu ya.
Tapi kalau dari itu kalau nggak salah ada juga sih, kalau dari BBKP juga ada. Jadi itu untuk satu angkatan gitu ya, angkatan kita gitu semuanya. Angkatan 2024 ini. Tapi kalau mau bikin khusus kelas 014 ya mah enggak gitu. Bisa buat kenang-kenangan tuh bagaimana. Saya nanti Iya, juga nanti ada juga apa sih kegiatan SEMS, Sport Education Model gitu ya, di mana nanti akan ada sebuah kompetisi gitu ya untuk kan kita di akhir gitu ya. Mangga itu mah dibicarakannya dengan semua. ya hatur nuhun Pak Angga. Ya, sami-sami. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kita semua masih dalam keadaan sehat dan berkah ilmunya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau mengakhiri tatap maya ini, langkah baiknya kita baca doa dalam hati, baca doa mulai. Oke, selesai. Sebelum kita menutup, coba semuanya on cam Kak, kita foto dulu untuk bukti. Aneh yang saya tuh kalau kebanyakan nggak bisa on cam, tapi kalau tadi di breakroom bisa aja. Saya kemarin juga kayak gitu Kak Wahyu. Saya coba di YouTube, saya lihat cara-caranya bagaimana. Alhamdulillah jadi bisa di restart kalau nggak salah drive ininya. Ya, terus di restart baru buat. Iya. Oke, kita mulai di foto untuk formal dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk posenya silakan Kak Dewi untuk inspirasi pose mau bagaimana. Oke, silakan mau bagaimana Kak Dewi inspirasi posenya. Oke, seperti itu ya. Kemarin gimana kemarin? Kemarin mau gini nih. Begini. Oh gini kemarin ya. Sekarang bagaimana? Gaya cantik, tapi gaya cantik. Kemarin mah begini kalau nggak salah ya. Nah itu sekarang gitu aja Kak. Oke siap ya gaya harimau sesuai dengan. Yang bagaimana nih? Gaya harimau aja ya. Ya siap. Mulai gaya harimau. 1, 2, 3. Oke lanjut 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, ucapan, dan tindakan. Sampai ketemu kita di luar nanti. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita laksanakan mendapat ridho, berkah, dan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari Izin keluar.